Perkenalkan, namaku Dayang Sumbi. Kecantikanku begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahiku. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Aku adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktuku aku habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang milikku jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, aku dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, aku pun mengucap sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara, dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya. Tak berselang lama seekor anjing datang membawa gulungan benang milikku. Karena sudah bersumpah, aku memenuhi janjiku dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar aku akan menikah dengan seekor anjing membuat ayahku murka. Dia mengusirku keluar dari istana. Kini aku tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaniku. Berjalannya waktu aku mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjiku, kami berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi aku masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika Sangkuriang diminta olehku untuk berburu mencarikan hati rusa. Sangkuriang pun pergi ditemani Tumang. Ketika berburu, Sangkuriang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan tersebut. Dia mengejar dan mencoba memanahnya, akan tetapi dihentikan oleh Tumang, yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sangkuriang, yaitu Celeng Wayungang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sangkuriang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sangkuriang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, aku senang karena mendapatkan hati rusa yang aku idam-idamkan. Aku pun langsung memasak hati pemberian anakku tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, aku meminta Sangkuriang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sangkuriang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu aku pun marah. Aku memukul kepala anakku dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir aku membencinya karena telah membunuh si Tumang. Sangkuriang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihatku marah besar. Sangkuriang menghilang seolah-olah ditelan bumi. Aku selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukanku kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah makan daging. Dewa pun menjawab doa aku dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Singkat cerita, aku dipertemukan kembali bersama Sangkuriang yang sudah tumbuh dewasa. Sangkuriang terpesona melihat kecantikanku dan berniat untuk menikahiku. Aku terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala Sangkuriang. Aku sadar kalau luka tersebut adalah milik putraku yang hilang beberapa tahun lalu. Aku seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya, tetapi Sangkuriang membantah. Sangkuriang bersikukuh untuk menikahiku. Sebagai upaya mengandaskan niat Sangkuriang, aku memberi tantangan bagi Sangkuriang yang harus dipenuhi sebelum menikahiku. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu 1 malam. Sangkuriang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu, dengan bantuan makhluk halus. Pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting mulai membentuk Gunung Burangrang dan Bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi, dan air Sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sangkuriang, aku memutar akal agar anakku gagal memenuhi tantangan. Aku membentangkan kain putih yang bercahaya, memukulkan alu ke lesung, hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu Sangkuriang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba. Sangkuriang murka atas kegagalannya, ia melempar sumbatan Sungai Citarum sehingga menjadi Gunung Manglayang, dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi olehku, kemarahan Sangkuriang semakin besar dan mencari aku. Namun Sang Hyang membantu aku menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasinganku yang kini menjadi Gunung Putri. Sangkuriang yang tak kunjung menemukan aku pun menghilang ke alam gaib.